في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung Gesem. Amin. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami oleh Kedar. Siapakah Kedar? Anaknya Ismail. Kakaknya bernama Nebayon. Karena itu kita mengenal kata Nabatean. Itu sudah berasal dari keturunan Nebayon dan Kedar. Berarti itu wilayah keturunan Ismail. Itu menurut genealogi Alkitab. Nanti kita akan mendengar kata Iturea di Lukas pasal 31. Itu keturunan Yetu. Nah, kaum Kedar dan kaum Nebayon dulu menghuni tempat ini. Lalu ditulis di sini, baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Kata Bukit Batu itu di dalam bahasa Ibrani Sela. Kemudian ketika Alkitab kita Perjanjian Lama diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, abad ketiga sebelum Masehi, namanya adalah Septuaginta. Kata Sela diterjemahkan dengan Petra. Makanya ayat ini bicara tentang tempat ini, yaitu Petra. Karena kata Petra itu hanya Bukit Batu, dan itu terbukti dari terjemahan Alkitab dari tahun 285 sebelum Masehi. Yang disebut tanah Arab oleh Paulus itu sebetulnya Damsyik dan Petra, bukan Arab Saudi yang sekarang. Karena itu kalau kita belajar di luar dari pengajaran agama, ya, yang disebut Arab pada masa Romawi kuno itu ada 3. Yang namanya Arabia Petra, tempat ini Arabia Petra. Kedua, Arabia Felix. Arabia Felix itu adalah Yaman, Arab Selatan. Dan Arabia Deserta, padang gurun. Itu di tengah-tengahnya ini Arabia Petra, di tengahnya Arabia Deserta, di paling selatan adalah Arabia Felix. Nah, Ismail dan keturunannya itu ada di Arabia yang disebut Arabia Petra, di sekitar itu. Kalau di Israel nanti kita bisa menemui tempat yang namanya Banias. Banias itu dulu namanya Kaisarea Filipi. Nah, kita akan membaca ayat-ayat yang berhubungan, misalnya ya 2 Korintus pasal 11 ayat 32 dan 33 misalnya. Di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dengan demikian aku terluput dari tangannya. Di Damsyik, Damsyik itu Damaskus, Syria. Wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap Paulus. Nah, ini Alkitab hanya mengatakan wali negeri Raja Aretas. Aretas itu bentuk Yunani dari kata Arab Haris, dan itu adalah raja Nabatean, Raja Petra yang hidup pada masa Paulus. Namanya Aretas keempat. Bapak Ibu kalau membeli buku-buku wisata di sini, yang namanya Aretas keempat itu gelarnya adalah Philadelphus atau Rahem Amu, yang mengasihi umatnya. Dan
di sini kan kemarin tadi kita belajar tentang Amon, Bani Amon, ya, itu anaknya Lot, kemudian Bani Moab. Kenapa disebut Moab? Karena Mi'ab, dari benih bapaknya sendiri. Amon kemudian menjadi Aman, dan satunya lagi Edom. Dari Edom itu lahir Herodes Agung. Jadi Edom itu sebetulnya keturunan Esau. Herodes Agung itulah yang kemudian masuk agama Yahudi, sekalipun dia darahnya darah Edom, darah Arab, ya, termasuk Arab Edom itu. Tetapi karena dia masuk agama Yahudi, nanti kita bisa melihat dia membangun Bait Allah Yerusalem. Dan Bait Allah itulah yang merupakan perluasan dari Bait Allah pada zaman sebelumnya, dan Bait Allah itu yang dilihat pada zaman Yesus. Kamu melihat betapa megahnya Bait Allah ini. Tapi aku berkata kepadamu, tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan menjadi tanah. Apa yang dinubuatkan Yesus itu terjadi pada tahun 70 Masehi, tanggal 5 Agustus. Bait Allah benar-benar diruntuhkan menjadi tanah. Sekarang tinggal tembok ratapan sisanya. Nanti kita bisa ketemu waktu kita berada di Yerusalem. Kemudian yang berikut kita akan membaca ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, misalnya Galatia pasal 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tanah Arab yang disebut Paulus di Petra ini, bukan Arab Saudi sekarang, karena itu kan baru kan. Arab Saudi itu kan kira-kira itu didirikan oleh pendatang dari Yaman, kira-kira abad ke-5 setelah Masehi. Nah, kenapa kita bisa melihat Arab itu adalah Petra? Karena seorang sejarawan dari abad pertama, namanya Flavius Josephus, mengatakan Arab bisa dilihat dari menara di Yerusalem. Yang bisa dilihat menara di Yerusalem ya ini Petra ini. Nah, kemudian berikutnya satu ayat lagi yang kelihatannya bertentangan dengan 2 Korintus tadi, Kisah Rasul 9 ayat 23-25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota di sebuah keranjang. Pertanyaannya sama-sama diturunkan dari sebuah keranjang, diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Tetapi yang mengawal kota itu wali negeri Aretas atau orang Yahudi. Nah, ini kalau Zakir Naik yang membaca ini, wah ini ayat yang bertentangan. Tapi kalau kita membaca sejarah dengan benar, tidak bertentangan. Karena apa? Ada kasus di belakang itu yang menyangkut urusan politik. Kenapa? Kira-kira kejadiannya seperti ini. Dan itu semua ada dalam Alkitab. Cuman kita tidak membacanya dalam konteks sejarah. Kita akan membaca misalnya Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2 demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ya, kaisarnya namanya Tiberius. Kaisarnya di mana? Di Roma. Namanya Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abineri. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang. Ini informasinya serba lengkap, tetapi tidak detail. Nah, itulah perlunya kita membaca Yosefus, membaca tulisan-tulisan yang sederhana. Herodes Agung itu meninggal pada saat terjadinya gerhana. Ini bisa kita hitung nanti. Keluarga Kudus tinggal di Mesir berapa tahun, berapa bulan, bisa dihitung.
dari kita mencermati data-data Alkitab plus buku-buku sejarah yang sudah. Herodes Agung itu meninggal pada saat gerhana bulan. Pada saat gerhana itu terjadi 2 kali menurut penelitian dari astronom. Pada tahun 4 bulan April, tahun 4 sebelum Masehi, bulan April, karena tahun ini selisih beberapa tahun dari kenyataannya. Dan kemudian gerhana yang kedua terjadi bulan Maret tahun 1 sebelum tahun sekarang. Ketika Herodes, berarti Tuhan Yesus, waktu orang Majus datang, itu umurnya sudah di bawah 2 tahun tapi tidak bayi lagi. Kedatangan orang Majus ke Betlehem itu bukan pada saat bayinya Yesus. Karena apa? Instruksi pembunuhan anak-anak itu usia 2 tahun ke bawah. Berarti tidak terjadi pada saat yang sama dengan kelahiran. Tidak terjadi pada saat yang sama dengan para gembala mendapatkan warta dari mana. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Lalu ketika dia sudah berkeliling di Mesir, kemudian Herodes mati. Matinya Herodes kira-kira tahun 1 bulan Maret sebelum Masehi. Malaikat berkata, bawalah kembali anak itu ke tanah Israel, karena raja yang hendak membunuh dia sudah mati. Berarti itu kira-kira setelah tahun 1 sebelum Masehi. Yesus kemudian dibawa ke tanah Israel. Injil mencatat lagi, begitu dia mendengar Arkelaus menggantikan Herodes, maka dia tidak jadi ke Yudea, ke Betlehem kan wilayah Yudea. Lalu dia pergi ke Nazaret. Dan sejak saat itu genaplah firman Tuhan, dia akan disebut orang Nazaret. Nah ini kan kelihatannya kita baca beratus-ratus kali kan, tapi konteks sejarahnya kan kita nggak tahu apa sebabnya. Apa sebabnya dia tidak jadi ke Betlehem tapi ke Nazaret? Betlehem itu wilayah Yudea bersama Yerusalem. Nazaret wilayah Galilea. Dan penguasanya berbeda setelah Herodes Agung meninggal. Herodes Agung meninggal, orang-orang Yerusalem, orang-orang Parisi datang ke Roma. Orang Saduki Parisi datang ke Roma. Dia minta, saya tidak mau Herodes dan keturunannya memerintah atas kami. Lebih baik kami diperintah oleh Kaisar langsung. Tetapi politik divide infra dari Kaisar, justru ketiga anaknya diangkat semua. Anak yang pertama namanya Arkelaus, yang dikenal Herodes Arkelaus, mendapatkan separuh negeri, yaitu wilayah Yudea. Kemudian Antipas mendapatkan tetra itu seperempat negeri, mendapatkan Galilea. Dan Filipus adiknya mendapatkan seperempat negeri, yaitu Takronitis dan wilayah utara. Ketiga-tiga anak Herodes itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, tapi kelemahannya lebih banyak. Arkelaus itu lebih jahat ketimbang bapaknya. Makanya kekejamannya itu yang didengar, firman Tuhan katakan jangan ke sana, tapi ke sini. Jangan ke wilayah Arkelaus, tapi masuklah ke wilayah Antipas. Antipas juga punya kelakuan. Kelakuan apa? Suka main perempuan. Istri adiknya diambil, yang namanya Herodias. Itulah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis dan yang dipenggal kepalanya. Itu istri adiknya. Nah, kemudian karena Arkelaus itu memberontak terhadap Kaisar tidak percaya. Maka Arkelaus tahun 6 setelah Masehi dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh wali negeri sementara namanya Pontius Pilatus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan wali negeri namanya Pontius Pilatus dan wilayah Galilea adalah Herodes, tapi Herodes yang mana? Herodes Antipas. Dan Filipus mendapatkan wilayah Takronitis dan seterusnya. Ini setting sejarahnya Bapak Ibu. Nah, ketika Paulus ditangkap di wilayah Damsyik. Damsyik itu di bawah kontrol kerajaan Petra ini. Damsyik itu Damaskus, di bawah kontrol kerajaan Petra ini. Ketika itu yang namanya Antipas itu menikahi anaknya Aretas. Jadi anaknya Aretas raja wilayah Nabatian itu
dinikahi oleh Herodes Antipas. Begitu Antipas mengambil istri adiknya yang namanya Filipus, dicerailah anaknya Aretas ini. Marah raja Petra ini marah, terjadi peperangan antara Herodes Antipas dengan bekas mertuanya yaitu Aretas. Nah, keduanya ini kan di bawah kekuasaan Romawi yang Tiberius kan. Dia harus memastikan siapapun yang menang. Kamu harus memastikan bahwa kamu harus menjaga wilayahmu masing-masing. Damaskus di bawah kontrolnya kerajaan Aretas, wali negeri Aretas yang ada di sini. Paulus menginjil di sinagog, menginjil di rumah ibadah Yahudi. Dianggap mengganggu keamanan. Makanya Aretas mengizinkan segala penertiban yang terjadi supaya tidak menimbulkan huru-hara di Damaskus. Sementara pelaksananya adalah orang-orang Yahudi yang benci sama Paulus. Jadi dua teks ini tidak bertentangan, tapi merupakan informasi sejarah yang saling melengkapi. Pertanyaan terakhir, dan ini kita lanjut. Kenapa Paulus harus pergi ke tanah Arab? Karena memenuhi nubuat Nabi Yesaya pasal 42 tadi. Itulah sebabnya orang-orang Arab dilibatkan pada saat pencurahan Roh Kudus. Anda cari nama orang Batak, Jawa tidak ada di sana. Dan ada orang Arab karena apa? Ismail termasuk di dalam rencana Tuhan. Sekalipun keselamatan itu tidak lahir dari keturunan Ismail, tapi Ismail dilibatkan sebagai pendamping Ishak untuk merayakan saatnya keselamatan itu tiba. Inilah yang bisa kita pelajari dari Petra, ya. Jadi bukan sekedar keajaiban dunia saja, tetapi ini bagian dari yang namanya Holy Land. Jadi Holy Land itu sebetulnya bukan hanya Israel. Israel itu puncaknya. Kenapa ini disebut segala jejak-jejak yang berkaitan dengan nabi-nabi itu suci. Maknanya suci. Kiranya refleksi malam ini bisa meneguhkan kita untuk besok kita langsung mengunjungi tempat yang disebut Petra, ya, yang disebut kota batu karang merah. Ini pun dilihat itu batu-batu besar yang ditata seperti di gambar-gambar. Amin. Oke, kita sedang menuju ke Petra. Tapi ramai ya. Coba harap. Kita aja Bu, biar kelihatan. Kok jelajahi? Hah? Ini adalah jalan sempit yang kita bisa melihat dalam film Indiana Jones tahun 89. Sangat eksotis di tempat ini. Kita bisa membayangkan saya berada di lorong batu, kanan kiri dinding batu. Pak Bambang Nursena yang juga memandu tim ziarah ini. Ini adalah tempat duduk yang bisa kita pakai untuk beristirahat. Naik kereta kemana-mana? Iya. Oh iya betul. Nah, sekarang saya jalan kaki. Dulu naik kereta, makanya tidak tahu. Lihat warna dinding batunya yang sangat eksotis. Tidak direkayasa dan semua ini alami.
Ini adalah salah satu kuil yang bisa kita jumpai di tengah perjalanan kita menuju kuil besar di Petra. Bisa melihat dan menemukan lagi kuil penyembahan dewa kaum Nabatean di sini. The bigger one on the left-hand side, it's bigger than the other one. Look at the top of it. There are two squares for the eyes. It's like Itu ada lambang mata untuk it's believed that this god, batu yang besar dan ada batu yang besar. one of the Nabateans' main gods, was used for Ini penyembahan pada Al-Usa Al-Dusar. god of Vishnu. Dan ada cerukan lubang di atas sana, itu adalah makam, tapi ini makam orang biasa karena tidak memiliki hiasan atau inskripsi apapun. The Nabateans trade. Saudara-saudara, saya sekarang berada di salah satu stasiun dari perjalanan menuju Sik. Sik itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kaum Nabatean. Dan dalam perjalanan yang sangat eksotik dari atas sampai ke puncak kuilnya, yaitu yang dikenal dengan Sik, itu ada banyak sekali peninggalan yang berupa semacam tempat-tempat kultus atau tempat-tempat memuja para dewa dan dewi kaum Nabatean. Siapakah kaum Nabatean? Menurut Josephus, ahli sejarah Yahudi di abad pertama, Nabatean berkaitan dengan nama Nebayot, putra dari Ismail. Meskipun para ahli sejarah sekuler sekarang mencoba meniadakan hubungan antara catatan-catatan biblikal dengan Petra, tetapi yang jelas semuanya mengakui bahwa situs Petra ini bisa dilacak mundur sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Itu berarti apabila disinkronkan dengan kronologi Bible, berasal dari abad ke-7, itu berarti pada zaman Nabi Yesaya. Itulah sebabnya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 11, di sana disebutkan, bersorak-soraklah penduduk Bukit Batu. Dari sinilah kita mengenal kata Petra. Orang-orang Petra pada saat itu sebagai tempat di mana kaum Kedar dan kaum Nebayot yang tidak lain secara genealogi biblikal masih keturunan Ismail, itu mereka mendirikan kerajaan yang cukup besar, yaitu kerajaan Nabatean. Dalam kerajaan Nabatean itu tentu kalau kita membaca dalam Alkitab, Ismail adalah menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh bapaknya, yaitu Abraham dan para kerabat mereka, yaitu Ishak dan Yakub. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan sejarah yang sangat panjang, kaum Nabatean ini jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kita mengenal tempat ini dulu merupakan tempat berkumpulnya dari banyak bangsa, karena ini termasuk jalur perdagangan. Bangsa Roma sulit menaklukkan kaum Nabatean sampai kira-kira abad pertama setelah Masehi. Kenapa mereka sulit menaklukkan? Tadi kita melihat ada saluran-saluran air yang berfungsi untuk menampung air hujan. Dan melalui air-air hujan itu mereka bisa menyiapkan cadangan untuk mereka bertahan hidup ketika itu musim kering. Bangsa Roma sulit menaklukkan kaum Nabatean karena mereka tidak tahu jalur air. Ketika jalur air itu ditemukan, saluran air ditemukan, maka bangsa Nabatean akhirnya ditundukkan. Nah, setelah bangsa Nabatean ditunduk di bawah Roma, maka jalur perdagangan itu tampaknya pindah ke Arab Selatan. Sehingga mulai saat itu Mekah menjadi jalur perdagangan antara Yaman di Arab Selatan dan Syam atau Syria di Arabia Utara. Menariknya, nama-nama dewa, dewi dalam pandangan suku Quraisy, yaitu suku yang dihadapi oleh Nabi Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan dewi-dewi yang ada di Petra. Antara lain adalah nama Allata, dewi Allata. Hanya bedanya di dalam
masyarakat Petra ini, Tuhan yang tertinggi mereka namakan Dusara. Dan Dusara itu kuilnya kita lihat di beberapa tempat dalam stasi pemujaan ini. Ini adalah kuil dari penyembahan orang-orang Nabatean. Yang terbesar dari dewa mereka namanya Dusara. Zaman dulu itu tempat untuk pemujaan. Kritik Islam, khususnya Al-Quran, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, itu sebetulnya berakar pada kultus atau penyembahan dewi-dewi Arab kuno ini, di mana di Mekah Allata, Uzza dan Manat disebut sebagai Banatullah. Itulah sebabnya seharusnya orang Kristen tidak perlu tersinggung ketika saudara Muslim mengatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, karena memang tidak ada ajaran Kristen yang mengatakan Tuhan itu beranak seperti yang dipahami oleh orang-orang Arab yang kita saksikan sekarang. Ungkapan anak Allah bukan baru muncul pada saat gereja berinteraksi dengan kaum pagan, tetapi anak Allah merupakan ungkapan di dalam pengharapan mesianik Yahudi, seperti yang nanti kita saksikan di temuan-temuan Qumran, antara lain dalam sebuah naskah yang dikenal sebagai The Son of God atau anak Allah. Manuskrip anak Allah itu disebutkan sebagai satu tafsiran dari kitab Daniel pasal 7, Bereh di El Yetamar Ubar Elion Hikrones. Mereka akan menyebutnya dengan anak Allah, dan mereka akan memanggilnya dengan anak Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya ungkapan anak Allah tidak berarti Allah itu beranak, tetapi bagian dari pengharapan mesianik Yahudi tentang kedudukan sang Mesias, yang di dalam iman Kristen dipahami sebagai monogenes theos atau putra tunggal. Lewat penggalan-penggalan sejarah, baik itu secara sekuler maupun secara yang tercatat dalam Alkitab, kita bisa lebih memahami lagi bahwa iman itu tidak muncul di ruang hampa, tetapi iman selalu muncul dalam interaksi historis yang bisa dijelaskan satu sama lain, dan itu akan memperkaya pemahaman iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.